Kita semua sebagai bangsa Indonesia yang baik dan budiman, pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya korupsi di negara kita. Seolah yang namanya kasus korupsi itu udah jadi budaya nasional yang seharusnya kita patenkan di UNESCO gitu, buat jadi warisan budaya tak benda di dunia. Biar orang-orang di masa depan itu tahu kalau ada sebuah negara di Asia Tenggara yang menjadikan korupsi sebagai event tahunan. Bahkan kalau kalian inget ya, kemarin sempat ramai tentang tabel klasemen kasus mega korupsi di Indonesia yang mengurutkan kasus korupsi dengan kerugian paling besar bagi negara kita. Dari situ, kita bisa lihat kalau saking terbiasanya kita sama korupsi, kita mandang kasus itu udah bukan lagi sebagai ironi gitu, tapi dicampur sama komedi. Mirip kayak orang-orang yang udah kelamaan menderita atau nerima beban gitu saking nggak kuatnya, terus ketawa-ketawa sendiri. Karena udah saking nggak tahu lagi harus gimana sama masalah-masalah yang mereka hadapin. Tapi gara-gara tabel klasemen yang sempat ramai kemarin itu, saya jadi sempat mikir, gimana sama kasus-kasus lain yang nggak ikut berkompetisi gitu? Gimana sama kasus-kasus lain yang entah nilainya itu lebih besar atau lebih kecil, tapi belum ketahuan, atau mungkin bahkan nggak akan pernah ketahuan gitu sama publik. Karena kalau di satu sisi ada kasus-kasus yang terungkap dan diketahui oleh publik, maka di sisi yang berbeda, kemungkinan besar ada kasus-kasus yang selama ini nggak diketahui oleh masyarakat. Terus kalau ada yang bilang, lah bang, buktiin dong bang gitu, jangan memperkeruh keadaan atau cuma asal nuduh doang. Well, jelas saya nggak bisa buktiin hal itu ya, karena saya bukan pihak yang berwenang dan saya nggak punya kekuasaan atau sumber daya untuk mengungkap sebuah kasus. Tapi kita bisa belajar dari sejarah negara kita buat memperkuat argumen tersebut. Contohnya kayak kasus PT Timah Indonesia yang baru terungkap pada tahun 2024 kemarin, di mana kerugian negara menyentuh angka 271 triliun. Itu duit kalau kita pakai buat beli kuota internet mungkin, sampai alam kubur juga masih bisa scroll TikTok gitu. Faktanya, kasus PT Timah Indonesia itu udah terjadi di antara tahun 2016 hingga 2022. Jadi, ada jarak sekitar 8 tahun baru ketahuan. Dari situ, kita bisa lihat adanya kemungkinan kalau masih ada kasus korupsi yang saat ini belum terungkap ke publik gitu. Atau mungkin kasus korupsi yang saat ini sedang berjalan tapi belum ketahuan. Dan mungkin aja nggak akan pernah ketahuan. Sekarang tinggal kalian tanya sama diri kalian sendiri. Mungkin atau enggak hal kayak gitu terjadi gitu. Mungkin atau enggak kalau ada sebuah kasus korupsi yang selamanya nggak akan pernah ketahuan atau terendus oleh publik. Jawabannya sangat amat memungkinkan. Alasannya bisa beragam. Bisa karena nggak ada cepu atau nggak ada pengkhianatnya. Bisa karena nggak ada yang berani buka mulut gitu. Bisa karena nggak terendus oleh pihak-pihak berwenang. Bisa karena koruptornya yang pintar dalam pencucian uang dan macam-macam lah pokoknya. Dan itulah yang kita sebut sebagai korupsi senyap. Apakah berhenti sampai di situ? Well, sebenarnya enggak. Apalagi kalau kita perluas definisi dari kata korupsi itu sendiri. Karena sebenarnya ya, korupsi senyap juga terjadi dalam bentuk ketidakprofesionalan perangkat negara dalam jabatan yang diemban olehnya. Jadi, mungkin ada beberapa pejabat yang ya mungkin nggak korup lah atau nggak menerima suap, tapi mereka nggak punya kompetensi yang cukup baik atas jabatan yang diduduki olehnya. Jadi, kinerja atau kualitas kepemimpinannya itu kecil banget. Ada juga beberapa perangkat negara yang cuma makan gaji buta. Contohnya kayak ASN yang selama 10 tahun nggak masuk kantor di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Bayangin, 10 tahun nggak ngapa-ngapain digaji pakai uang rakyat. Kurang bercanda apa lagi coba negara kita. Itu PNS kayak gitu ya. Kalau di Korea Utara, kepalanya mungkin udah diikat, terus dibentur-benturin kayak lato-lato, habis itu baru ditembak gitu. Semua itu contoh kalau korupsi itu udah mengakar, bahkan dalam institusi daerah sekalipun. Dan cara kerjanya bisa sangat amat senyap. Karena nggak ada yang jamin kalau kasus itu, kasus ASN yang nggak kompeten atau nggak profesional itu, cuma terjadi di Prabu Muli, Sumatera Selatan doang gitu. Nggak ada yang jamin kalau setiap aparatur negara di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, itu benar-benar kompeten dan murni mau menjalankan tugasnya dengan baik. Nggak ada yang jamin kalau seluruh institusi dan birokrasi yang ada, entah itu kesehatan, pendidikan, maupun dinas-dinas lain, itu berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu termasuk dalam bagian dalam kategori korupsi senyap. Dan yang cukup memprihatinkan adalah bagaimana masyarakat menjadi bagian dari korupsi senyap itu sendiri. Di mana banyak dari kita yang menjadi koruptor kelas teri dengan proyek-proyek kecil kita sendiri. Dan itu seolah udah menjadi rahasia umum ya, yang membuktikan kalau sebenarnya budaya korupsi itu tumbuh subur di setiap elemen masyarakat kita.
Belum lagi korupsi senyap lain dalam bentuk tindakan kayak nerobos lampu merah, bom motor di trotoar, menjarah orang yang sedang kena musibah atau kecelakaan gitu, dan lain sebagainya lah pokoknya. Itulah kenapa korupsi seolah nggak pernah bisa hilang dari negara kita. Karena masih banyak orang yang mau enaknya sendiri, mau mikir kepentingan pribadinya doang, dan nggak mau buat ngebangun kondisi sosial yang lebih baik. Terus, dari semua korupsi senyap yang udah kita bahas barusan, yang paling berbahaya adalah ketika masyarakat itu sendiri nggak peduli sama keadaan yang ada. Nggak ada yang mau coba mahamin realitas gitu. Nggak ada yang mau coba cari tahu kenapa situasi ini bisa terjadi atau kenapa realitas ini bisa muncul ke permukaan gitu. Kenapa kasus ini meledak dan lain-lain. Dan nggak ada juga yang mau merubah semua itu gitu. Kebanyakan dari kita cuman bakal bereaksi hanya saat udah jadi pemberitaan atau karena sebuah kasus itu udah terlanjur viral. Selama hal itu belum terjadi, ya kita kemana aja gitu. Kita sering bilang suara rakyat adalah suara Tuhan atau kepemimpinan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Kita sering bilang kayak gitu. Tapi rakyatnya juga sama-sama bermasalah kayak pemerintahnya. Ya susah gitu. Semua orang ribut nyalahin satu sama lain. Masyarakat nyalahin pemerintah, pemerintah nyalahin masyarakat, masyarakat nyalahin sesama masyarakat, pemerintah nyalahin sesama pemerintah. Soalnya ya nggak ada habisnya. Kebiasaan-kebiasaan kayak gitu yang akhirnya lahirin sebuah budaya. Dan budaya itu melahirkan realitas yang kita hadapin nih dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Jadi, kalau emang mau ngerubah keadaannya, rubah dulu kebiasaannya. Pertanyaan puncaknya adalah, gimana cara ngerubah kesadaran ratusan juta masyarakat Indonesia? Kalau jawabannya adalah pemerintahan bertangan besi, ya tinggal kalian tanya sama diri kalian sendiri gitu, siap atau enggak ketika kita dihadapkan atau mendapatkan jenis kepemimpinan mirip kayak Korea Utara atau kayak Cina atau kayak Burkina Faso dan lain-lain. Kalau jawabannya edukasi, macam Renaissance atau abad pencerahan di barat, ya tinggal kita tanya sama diri kita sendiri, siap atau enggak kita atas konsekuensi yang bakal kita hadapin gitu. Karena jangan salah ya, ini mungkin yang banyak kita lewatin. Dengan gemerlap cahaya modernitas dan kemajuan di barat, yang katanya adalah bangsa yang unggul dalam segi infrastruktur maupun sumber daya manusianya, mereka justru dipertemukan dengan efek samping dari edukasi itu sendiri hingga melahirkan liberalisme, nihilisme, sekularisme, bahkan berlanjut hingga LGBT dan lain-lain. Karena orang yang ngerasa teredukasi ya, ini sebenarnya salah satu penyakit orang yang belajar mungkin. Cenderung bakal berpikir bahwa dirinya itu yang paling benar. Dirinya yang paling kritis dan dirinya yang paling open-minded. Hingga pada akhirnya terbawa arus dari ketersesatan intelektual. Sebenarnya kasus-kasus kayak gitu udah banyak di Indonesia kalau kita lihat atau kita perhatiin di komen-komen sosial media kita. Belum lagi permasalahan ketika edukasi justru dijadikan alat untuk mendominasi atau dijadikan senjata untuk korupsi itu sendiri. Karena kalau kita lihat para koruptor itu, mereka adalah orang-orang berpendidikan semua gitu. Rata-rata lulusan kampus ternama di Indonesia atau bahkan lulusan luar negeri. Tapi faktanya malah lakuin kejahatan dan nyusahin banyak orang. Jadi ya edukasi itu bisa jadi pisau bermata dua yang sangat amat berbahaya. Sekarang, jawaban mana yang kalian pilih? Atau mungkin kalian punya jawaban versi diri kalian sendiri. Coba bagikan pemikiran dan mimpi kalian tentang Indonesia ke depannya kayak gimana. Sekian kausalisme, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.